lagi band pick di game kedua bakalan dimulai. Jadi untuk Assassin yang keluar tadi baru dari DFYJ aja ya Ulang ya. Untuk Nightmare itu masih belum karena tadi menggunakan Alpha Jungle campur dengan Matilda. Nah itu sebenarnya kalau kita ngeliat dari previewnya juga ya, ini dua jungler ini sama-sama menjadi salah satu player terkuat di region ya untuk menggunakan Assassin. Tapi yang sempat aku mention juga bahwa di scene kompetitif ini lebih main ke yang aman-aman aja gitu, yang stabil-stabil aja, makanya kayak fighter-fighter ini jauh lebih laku. Dan sekarang Yves-nya di bam loh sama Nightmare, mereka respect banget. Dan apakah ini akan menunjukkan Lui, karena di game sebelumnya Nightmare dengan adanya Blue Side mereka beat karena Lui dari Iwan. Jangan lupa juga tadi Nightmare itu band yang ke Hilda loh. Hayabusa, Hilda dan juga Lui. Sementara tadi untuk dari DFYJ itu ngebandnya Chip, Shushin dan terakhir Fanny ya tadi ya. Oh berarti soalnya tadi open ya? Itu bener ya? Kira mungkin dengan nerf tersebut ya yang cooldown dari nerf. iya mungkin jadi early pressure-nya agak sedikit berkurang tensinya. Ya kan dengan cooldown yang ditambahin, yang biasanya udah level 3 udah bisa baku hantam, ini agak sedikit ditahan. Oh, Tetap respect-nya tetap ke arah dari Fanny. berarti ada yang terbuka. Ya, Lui. Untuk sekarang, Lui-nya tadi kan di band sama Nightmare di band yang ketiga kan? Ya, itu mau diambil dulu nggak sih di mobil? Bisa Obvious duluan sama Nightmare. Nightmare juga punya history yang bagus kok dengan Obvious Matilda. Dan sekarang juga Matilda terbuka lagi. Cuman pertanyaannya adalah nanti bakalan seperti apa dari segi gameplaynya? Mungkin dari segi jungle-nya kah yang akan different gitu loh di game kali ini. Tapi menurutku ya, untuk sekarang ngambil ke Obvious kayaknya lebih enak sih untuk badan gitu ya, karena untuk tetap Khalid berarti ya. Karena menurutku untuk dari Khalid sendiri powernya ada gitu loh, tapi mesti benar-benar dibarengin banget gitu loh. Kalau Fovius tuh masih bisa lah tipis-tipis agak solo ke depan. Yap. Mau ambil Fovius lagi, walaupun sekarang nggak ada Yves ya. Akankah Lui-nya ini akan diperebutkan sekarang? Walaupun Matilda masih terbuka, atau ya mau ambil Chogi juga nggak masalah ya kalau memang benar-benar itu bakal jadi perebutan dari kedua belah tim. Inai aja atau mau langsung menunjukkan ke orang Assassin? Assassin. Iya kayak Angel. Iya, ini masih banyak sih pilihan Angel Link iya. Nolan juga masih ada iya, Suyo juga masih ada iya. Banyak ya. Banyak banget sih ini. Jadi di FYG ini. Oke, kita lihat dulu untuk sekiranya pertamanya akan menuju ke Obvious dan Vexana. Wow. Oke. Ini sepertinya juga untuk jadi salah satu pegangan juga kalau misalkan ada tipikal draft kayak di game sebelumnya ya, tipikal draft yang nabrak, karena menurutku Vexana adalah mid laner yang paling kuat untuk nahan fighter yang suka nabrak ke depan. Iya, dengan efek clear-nya, Iya. clear-nya juga sebenarnya cepat. Walaupun ya kalau kita ngeliat 3 hero awal nih ini yang di patch kemarin kena nerf juga ya. Tapi wah berarti ini Suyo bukan jadi priority di perebutan antara kedua belah tim ini ya. Bukan, untuk sekarang sih bukan Tapi ya. masuk hero nerf juga mau diambil nggak sih nih, kita main ambil hero nerf aja. Sebenarnya kalau misalkan dari Suyo sendiri iya di nerf, kapabilitasnya iya diturunin, tapi menurutku masih layak banget Impactful ya, masih impact. Masih impactful banget. Oke. untuk di jungle ya. Apakah ini udah waktunya Suyo untuk keluar? Tapi Marcel di sana keren juga ya. Pakai ini loh. Kenapa? Pakai blazer. Wah, nanti dan masih depan gitu kali. boleh. Iya. Oke, dan itu dia Chow yang diperebutkan juga. Tadi sempat di-ban sama Nightmare. Dan akhirnya mereka ambil sekarang di Prayo 3 awalnya beserta dengan Alpha kembali. Kita melupakan sedikit ke arah Matilda ya. Tapi balik lagi dengan adanya Chow, menurutku damage Alpha di awal udah lumayan gede, tapi untuk build up-nya lumayan panjang. Karena dia mesti nyalain 2 part dulu baru keluarin true damage gitu loh. Jadi ada feeling menurutku untuk mid lane-nya punya early yang bakal kuat nih untuk main pick off-nya kalau di dalam itu Akhirnya. Tapi Suyo yang diambil dari DFYG ngebuat ini kayaknya tipikalnya bakalan sama sih, bakalan sama-sama nabrak. Tapi menurutku dari segi band ini Aurora band gak sih? Early damage Aurora menurutku lumayan gede sih. Iya, Apalagi benar. kalau dicampur sama Chow. Di band juga ini Valentina juga bisa di Iya. band. Atau bahkan Faramis. Faramis bisa kena juga sih. Harusnya Aurora yang bakal ditutup di Faramis dulu. Tetap Faramis, mereka nggak mau adanya gauging power. Mereka nggak mau juga nih dengan adanya 3 fighter di awal yang dibuka sama Nightmare diperkuat lagi dengan adanya Faramis. Iya, dengan adanya Faramis yang ada di band ya berarti mungkin sentralnya kalau nggak ke arah midlane sama gold lane ya. Untuk sekarang karena masing-masing nih dari game pertama tipikal dari kedua belah tim ini gold lane-nya nggak di first pick.
Iya, second pick semua kan. Makanya di terakhiran ya. Bruno bisa jadi sebuah respect juga sih menurutku. Tapi kalaupun emang enggak, mid lane Gatot Kaca yang hilang. Iya, mereka mau tutup romernya ternyata ya. Iya. Romer sisanya menurutku ada efek sana, ada highlight, ada Focus highlight nggak sih keluar Wah, untuk di FYG? bisa sebenarnya cuma kayaknya bakal dimakan keputusan aja nggak sih sama cowoknya juga tanpa SPP ya yang dimiliki, atau ya bisa sebenarnya sebagai konsep yang take a research gitu loh. Ngambilnya mungkin buat buying time, pakai revitalize, jaga depan dan bikin nggak bisa pulang karena Matilanya masih, tapi udah nggak bisa ya, dan Joe juga soalnya. Ya jadi sebenarnya untuk nutupin lah nih hero-hero fighter nih nggak bisa gampang pulang gitu loh. Yep. Dan satu lagi Valentina sebenarnya oleh awal tadi dipimpin oleh teman dari FYG. Karena Miss Valen ya yang emang udah best option juga sebenarnya buat Nightmare. Mereka bisa ambil banyak resource juga nih. Dan last dead romernya kah yang akan mengganggu tetap dari cowoknya? Mungkin Matilda sekarang. Walaupun sebenarnya cowok yang bisa inisiasi lumayan keganggu sama Matilda. Walaupun Matilda kayaknya masih agak kurang juga dari Suyo ya. Agak kurang dibanding kayak Alpha. Iya. Kan maksudnya dari Suyo cukup mandiri. 2 dash juga kalau dari skillnya kan. Jadi lumayan banyak lah resource untuk dashnya. Tapi ya masih bisa juga kalau misalkan di pairingnya sama Phoveus gitu. Iya. Kita lihat aja gold lane-nya maunya seperti apa gitu. Karena menurutku untuk gold lane chance-nya masih Tigreal yang ditutup untuk di last band-nya dari Nightmare Esports. So, gold lane ataupun romer dulu yang bisa diambil. Dan untuk ngomongin gold lane, ini kalau ada cowok bisa dibilang gak ada yang aman. Iya sebenarnya aku ngeliat kayak Brody ya yang habis kena buff juga kan untuk bagaimana dia bisa survive di era late game-nya, tapi masih tetap Bruno. Iya, oke. Bruno di tangan dengan early game tadi yang lumayan equal ya melawan kami juga. Dan ini harus hati-hati banget dengan Konsel, harus besar makronya untuk dari DFYG menurutku. Purify. Untuk di game kali ini ditambah dengan Purify juga tentunya. Tapi kalau seperti itu berarti pengejaran masih bisa dilakukan sama hal di sini. Tipikal masih bisa masuk belakang. Ya, jadi bagian depannya nih mau di situ apa nih? Aurora gak sih? Ya, aku feeling begitu sih. Aurora ya kayaknya bakal buat jadi combo juga kan. Area of effect. Atau mau ambil ke arah burst buat limit, tapi tetap masih ke arah Matrix terlebih dahulu. Oh ya, Aurora sih. Iya, masih menjadi matchup yang sama ya harusnya ya. Dengan satu kali pick masih 0% win rate, dan Aurora kah yang akan menjadi pilihan sekarang? Iya, Aurora. Aurora pick terakhir dari Nightmare Esports. So, nah ini kalau misalkan udah ada Matrix, mungkin pakai highlights mikir 2 kali juga nih. Karena ngerisnya agak susah untuk Matrix dan damage-nya kadang terlalu besar untuk ditahan sama high loss. Jadi Kaja, jauh head. iya, Oh, itu kan counter initiate Grok ya paling enak sebenarnya ya. kalau menurut gue lebih ke arah Grok ya, karena dengan adanya Frigid Glacier, kalaupun emang dia lagi buka Power Nature, setengahnya masih bisa counter setup lah. Yap, dan juga bisa ngasih pressure balasan ya untuk cowoknya tidak akan semena-mena untuk ngasih zoning out juga. Yap. Romer seperti apa yang akan dibawakan oleh DFYG? Menurut aku untuk unit juga nggak masalah sih kayaknya. Untuk ya udah makan depan aja, pok balik lagi aja dengan adanya smart kill. Tapi ternyata yang diamankan terlebih dahulu adalah high loss tetap ternyata. Dengan konsep yang mungkin dia bakal ngasih badannya aja nih. Iya, lebih ke buying time aja ya, tuker lah gitu rasanya. Kalau misalkan Hylos bisa tuker sama Matrix ya why not gitu. Tapi itu dia untuk pick-pickannya, ya ini lebih ke arah untuk nggak ngasih pulang sih dari DFYG ke arah draftnya dari Nightmare. Cuman yang menurutku bakalan jadi kuncinya banget adalah Aurora di sini. Frigid Glacier nggak bisa asal dibuka aja, karena dengan tipikal Suyo, Phoveus dan juga Hylos, ini 3 orang ini yang bisa langsung di-disable gitu sama Auroranya itu sendiri. Sisanya tinggal bagaimana combo sih menurutku. Lanjutan kombonya itu dari Matrix dan juga dari Alpha yang berjalan. Nah untuk cowok di game kali ini nempelin Matrix nggak sih? Apalagi dengan early-nya Matrix yang lumayan kuat, ditambah lagi dengan potensi untuk pick off-nya lumayan besar juga karena Bruno ya walaupun harus hati-hati juga ya masih ada Purify. Yap, dan Yuan pede ya dengan flicker yang dibawakan juga, tapi kita akan dibawa juga ke arah match point untuk DFYG. Mampukah mereka membawa 2 poin pertamanya untuk sebagai kemenangan syarat telak, ataukah Nightmare akan masih menjadi mimpi buruk untuk DFYG dan disamakan keadaannya? Dan pembuktiannya ada di game kedua match pertama ini, karena ini adalah permainan antara Nightmare Esports melawan DFYG game yang kedua. Yes, dan akhirnya ya setelah kita ngeliat game pertama Suyo hampir terlupakan,
Dan akhirnya sekarang dimanfaatkan ya oleh Zed. Iya, dan cepet banget tadi ya untuk babaknya langsung lagi pindah ke arah ojol. Kalau dua sudah diraih tapi ya XP LPG ya ini masih berani lah untuk melawan early-nya dari Copper. Masih sama. Iya, damage-nya juga masih sedikit lebih tinggi ya di tengah dari Obvious tapi juga karena oke. Dia ngebawa Breeze Smite dan juga dinasti sama dengan Trail. Sementara kalau kita ngelihat dari halnya mungkin tadi kapasitas digunakan fokus untuk lane. Yep. Dan secara head to head antara EXP dan Duo-nya masih sama ya dengan game pertama juga kayak Bruno, Mobius lawan Khalid juga. Cuman yang berbeda sekarang adalah tuh Easy for Lexi masih terbilang cukup aman nih untuk dapetin dua buff pertamanya, walaupun ini ada pressure yang ngebuat dari farming speednya tuh Easy for Lexi agak sedikit ketahan. Ya, kalau kita ngomongin ke arah dari farming pattern agak ketahan, iya itu iya. Makanya untuk di game kali ini juga pakainya Hibernage lah untuk bisa nambahin lagi kecepatan farmingnya. Cuman menurutku ini menjadi suatu hal yang unik karena dengan tidak adanya Matilda, biasanya Alpha tuh pakai short charge untuk lari dia lari cepat. Jadi di sini kayaknya tuh simulasi emang pengennya itu jangan lari cepat aja dah, yang penting masalah lari belakangan mungkin emang pengennya all out aja gitu loh, apalagi dengan tipikal sisi gede di bagian depan. Dan mungkin lebih ke dia datangnya terakhir aja. Tinggal tunggu setup dari Soso, dari Jasmine atau dari openernya dulu. Karena kalau misalkan dia sebagai opener, chance untuk selamatnya agak susah ya. Sementara kali ini dengan munculnya Turtle yang pertama, setup telah dilakukan oleh Nightmare Esports dengan Easy for Lexi menjadi garda terdepan. Full damage telah diberikan juga. Sementara kali ini sudah mulai masuk lagi, tapi Easy for Lexi bisa mendapatkan satu buah retribution dengan bahkan tidak digunakan. Z yang ngeluarin retribution gak dapat loh. Iya, dari segi zoning out tadi udah enak banget ya. Sosok seperti yang gue bilang tadi, Bridget Glacier nggak boleh asal buka. Dan ngebukanya tuh pas banget dengan HP-nya dari Turtle yang udah pengen tipis. Dan kena dari segi Bridget Glacier juga kan Turtle-nya. Membuat tadi Easy Koneksi cukup dengan basic attack tadi udah bisa dapetin. Ada sedikit juga scale plan juga sebenarnya juga dari DFYG. Iya, dan kayak semua sisi power yang dimiliki sama Nightmare Esports benar-benar mencoba untuk ngegangin ke arah Z-nya. Sekarang dari top lane 2 versus 1 dan bahkan bakal coba untuk dibantu lagi nih dari Long-nya yang bakal di pressure karena tidak akan dibiarkan early advantage. Namun dari Iwan masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang dengan bantuan dari Eternal Guard yang akhirnya membuat dari Nightmare Esports tidak bisa pick off dirinya secara benar. Itu kalau nggak ada Eternal Guard ya udah kena tendang sih kayaknya. Apalagi pakainya flicker bukan verify, jadi masih aman. Untuk teman-teman dari Dian Feng Yaoguai belum ada yang sama sekali kecuali tadi kill VG ya untuk di arah bottom lane dengan setupnya Bridget Glacier. Sisanya untuk power di arah early menurutku dengan udah dapetin satu turtle ditambah lagi dengan kami yang bisa dibilang lumayan free lah dari tadi untuk nge-jungle. Nightmare lagi megang banget sih. Ya, sebenarnya walaupun megang banget ya, tapi level dari Z-nya nggak yang terpaut jauh kayak tadi gap di game pertama loh. Ya tadi kan sempat ada 3 level ya. Sekarang hanya terpaut 1 level aja yang dimana harusnya akan bisa dikejar juga sih sama DFYG. Walaupun kali ini ganking power dengan adanya raging satu flicker menuju ke arah seorang Long, tapi dengan satu buah purify tidak membuat dirinya menjamin keselamatan yang dimiliki sehingga kali ini komit yang dilakukan oleh Nightmare Esports di-convert lagi dengan keuntungan yang bisa disetir. Itu dia dilemanya dari Lung ya. Kalau misalkan pakai flicker susah kabur dari Jasmine, kalau pakai purify agak susah juga untuk kabur dari Khalid. Sekalinya adanya raging sandstorm ya purify-nya dipakai tadi kan untuk bisa ngedodge beberapa hit yang on point masuk ke tangan dari Bruno Nyalung. Dan sekarang atau kedua lagi dan lagi dipegang habis-habisan oleh Nightmare. Ya, dan Z bakal coba untuk langsung dipegangin juga dengan satu buah retribution. Lucy for Lexi mendapatkan satu turtle-nya Z ditendang, tapi kill VJ mencoba adanya memisahkan kawanan damager dari Nightmare Esports. Sehingga dari emang Z selamat, tapi kill VJ-nya dengan vengeance itu nggak nolong ternyata. Ya power to damage sih sebenarnya, balik lagi kan udah banyak juga bertebaran ke bawah. Counternya Obvious itu adalah Alpha, yes betul banget. True damage output itu benar-benar gede banget dan bisa nge-take down Obvious dengan sangat-sangat cepat gitu. Dan bahkan sekarang bottom lane udah mulai dimakan di teman dari Nightmare Esports. Iya, walaupun clear masih bisa sempat dilakukan ya, sehingga tidak ada plantingan yang maksimal juga bisa dilakukan sama teman-teman dari Nightmare Esports. Sudah bertukar sisi sekarang. Di arah komplainnya tadi sempat ada cicilan yang dilakukan juga sama Lung, tapi sama-sama bisa melakukan defensif satu sama lain. Iya, masih mencari juga nih untuk Z sepertinya nyari resource jungle yang lainnya juga karena dari segi level udah mulai ada bau-bau 2 level difference nih antara Z dan juga Easy Police. Tapi masalah. Wah, ini Jasmine udah keangkat-angkat ya dengan what flicker? Terdengar dari Yuan untuk bisa ya
membuat dirinya jauh lebih secure aja. Frigate Glacier telah terbuka juga kali ini Z. Coba ditabrak satu buah Jet Gundo. Gagal untuk bisa melakukan inisiasi. Terinjak lagi dengan Enemy Pursuit dan bahkan adanya kombinasi Raging Sandstorm dan juga Spear of Alpha di follow up dengan Bandit Sledge menghasilkan double kill kali ini bisa ditabung juga oleh Nightmare Esports dan satu persatu turret-turret sudah mulai dilumat. Kalah kuantitas ditambah lagi dengan kami yang non-stoppable dari tadi ngebuat akhirnya frontline dari DFYG ini nggak bisa lama-lama untuk bisa sustain gitu loh, apalagi dengan Typical Alpha dan Matrix. Ini dua combo yang menurutku menjadi tank killer banget untuk daerah frontline-nya, makanya tadi even udah ada Glorious Pathway pun Kylos tuh nggak bisa selamat gitu loh di daerah frontline dengan cara seperti itu. Dan Rexana dan juga Bruno tadi kebetulan dari Lung berada di daerah top lane untuk nge-push turret, membuat damage pun nggak bisa maksimal. Dan juga kayak dari DFYG mereka kurang dari sosok initiator. Initiator event awal berarti? Iya kayak awal ya? Ya harus LVJ yang di depan dan kayak sisi power itu nggak yang terlalu gede banget. Ya mau nggak mau sebenarnya kalau dilihat dari skillset ya ada Glorious Pathway, tapi itu jadi kunci nggak sih untuk Glacier dan Yes, wah ini Jasmine-nya bakal langsung dimakan, gagal untuk bisa memberikan sedikit inisiasi dengan hanya permainan Jet Mundo tadi masuk ke area pemain-pemain dari DFYG, sementara lu harus mundur terlebih dahulu, tapi secara hustle yang udah dimiliki dia nggak perlu recall ya untuk menambahkan dari segi SP-nya. Dan Turtle akankah menjadi perfect Turtle untuk Nightmare Esports atau tidak akan dibiarkan oleh DFYG? ya udah mulai dipegang juga, tapi lihat dua level difference untuk sekarang sedikit lagi sih, tapi level 10 untuk Z-nya cuman wait di depan udah mulai diganggu. Wah ini retribution dari Z benar-benar dua kali ternyata kecepatan dan akhirnya perfector belum bisa didapatkan dan KLVJ pun tidak terselamatkan kali ini. Di FYG harus bermain jauh lebih tenang karena tadi udah dijauhin loh tuh isi koleksinya. Retribution cepet banget. Iya, tapi dan lihat dari segi turretnya nih, dari turret aja sih cuma beda satu gitu loh, tapi apa ya bisa dibilang fokusnya dari DFYG ini udah mulai goyah gitu loh, padahal posisinya enak banget tadi untuk adanya engage turtle tambah lagi dengan Glorious Pathway yang dibuka nge-pressure teman-teman dari Nightmare, tapi emang locakannya dari Tuzi Koleksi juga ini kita harus kasih kredit sih, dia berani banget untuk maju ke depan sana walaupun gak ada Matilda, walaupun gak ada Quantum Charge gitu loh, dan kita sudah mulai terasa di tangan dari kaki. Yes, dan oke, kali ini adanya continuous damage dua pemain harus mundur setelah terkena adanya Worldy juga. Recall terlebih dahulu yang dilakukan, tapi ya ini the best thing yang bisa dilakukan sama di FYG adalah membiarkan Z-nya melakukan farmingan terlebih dahulu. Ya, karena untuk dari segi damage output nggak cuma awan tuh. Iya, sepertinya itu dia awareness yang begitu baik karena kebetulan ada informasi harusnya dari Yiguan juga ya, yang di lini paling belakang. Gue dari Oper menginjak satu buah rebutan pun tidak membuat dirinya selamat dan hilang dari pandangan teman-teman di FYG. Tapi ini bedanya jauh banget ya, 1500 gold difference untuk masing-masing gold medalnya. Itu Whisper dan juga yang dimiliki oleh Nabi lah, alasan kenapa tadi tuh formanya di FYG itu terasa tipis gitu loh. Even kalau kita ngeliat ke arah dari Kylos-nya, dia udah ada Dreadnought Armor, udah ada defense, tapi harus diingat bahwa Dreadnought Armor itu mengurangi damage yang datang dari skill set. Dan kalau kita ngeliat dari kami, basic attack-nya yang benar-benar perih banget. Ya menurutku ngambil ke arah defense besar kayak Dominus itu juga bakal worth sih untuk bisa menahan damage ini yang sangat-sangat besar. Oh, Blade Armor gitu ya. Blade Armor juga. Jadi itu juga masih ada pecahan aja ya. Dan kali ini Soul yang akan menjadi targeting berikutnya. Frigate Glacier dari belakang tertipu pada Jasmine mencoba untuk mengincar lini belakang dari DFYG. Soul dibalaskan keadaan yang justru berhasil untuk dihilangkan kali ini dengan adanya T-Fight Vexiu. Tidak bisa kemana-mana karena Mega Kill pun ditambah oleh kaminya, tapi di dalam paling depan ada KLVJ yang mencoba untuk mengacak-ngacak tapi dilakukan dan killing spree dibalaskan pula di tangan dari Twizy Form Lexi sehingga kali ini menjadi pertukaran yang cukup imbang 2-2. Namun permasalahannya adalah dari DFYG mereka gak gentar untuk langsung setup menuju ke arah Lord. Iya, mereka nggak gentar karena damage mereka masih hidup semua, tapi dibalaskan dengan adanya kali. Oh, Raging Sandstorm connect ke arah 200 sekaligus dan bahkan ditabrak sehingga Lord kali ini tidak bisa bertahan lebih lama, pertukaran yang tidak adil. Takeover terhadap Lord, Twizy Form Lexi HP-nya gak terlalu banyak dan terlambat Z-nya untuk maju. Retribution pun dikeluarkan namun masih gagal untuk bisa melakukan steal terhadap Lord tersebut. Timing on point dari Nightmare Esports melihat dari HP-nya tuh Easy for Lexi tadi yang benar-benar tipis banget. Even di depannya itu udah siap dari Z-nya gitu loh untuk bisa maju ke depan. Tapi dia masih tahan-tahan. Ternyata Retribution lagi dan lagi on point. Kita berarti masih belum melihat adanya satu Retribution yang bisa diamankan oleh teman-teman dari DFYG ya. Karena ya balik lagi gitu loh, untuk objektif kita udah ngomong dari sebelum draft pick tadi. Ini bagus banget dari Nightmare Esports, cuman memang di sini agak misstep-nya menurutku adalah Frigate Glacier yang dibuka untuk nahan Pixiu sendirian sih. Ya, dan akhirnya sosoknya yang udah nggak punya frigate dari Flight of Passage juga
tumbang. Tapi kayak sebenarnya itu mereka nggak punya terlalu banyak sisi yang menjanjikan gitu loh ya. Kayak ngeliat dari KLVJ ya dia maju dan akhirnya nahan damage aja. Sebentar kali ini akan ada inisiasi yang bisa dilakukan juga, The Way of the Dragon dengan Limited Range sebagai follow up Unstoppable berhasil untuk dikantongi oleh Kemi tanpa tumbang sama sekali. Yap, dan pada akhirnya langsung menghilang dengan sangat cepat, sama seperti dikatakan oleh Aul, ditendang dengan adanya Chow, ditambah lagi dengan damage late game dari Kami. Ini susah banget untuk defense bagian depan. Even dari KLVJ pun nggak bisa tahan lama dan defense. Mereka masih punya efek sana, tapi apakah cukup? Ya, dan harusnya masih bisa ditahan perlahan ya, karena ini masih Lord yang belum ter-enhance juga, karena masih belum menit ke-12, tapi setidaknya nih, sekarang pasif-pasif dari base turret udah mulai ke-trigger, dan kondisinya sekarang di FYG, mereka berbalik jauh nih dibanding game yang pertama. Agak kepleset juga nggak sih tadi untuk di arah early-nya juga kan, bahwa tadi untuk game pertama artinya mereka bisa dibantu banget dengan efeknya dari Vixio dengan kacanya. Tapi untuk sekarang lihat ya, difference dari jungle dan juga gold lanernya makin jauh lagi, ditambah lagi dengan alpha typical brute force breeze split yang dibawakan, ngebuat emang ini tuh alphanya alpha yang bakal maju banget dan jadi badan semuanya romer gitu. Ditambah lagi juga dengan Chow yang nyimpan langsung ke Dreadnought dan juga Silent Slope. Niatnya adalah untuk ya seenggaknya punya waktu lah sebanyak mungkin bisa masuk dan menculik satu player dari Dian Feng Xiaoguai, karena menurutku yang bisa cuma aman dari tendangan tersebut hanyalah Bunda. Ya, dengan ini ya, Fine. Tapi kayak dari tadi ini Nightmare Sport ya udah bisa coba untuk makan depannya nggak sih? Nightmare Sports makan depannya udah bisa banget. Kayak tadi bahkan event pun itu adalah high loss ya. Iya. Tinggal nunggu momen tendangannya aja datang dari Jasmine. Lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Dian Feng Xiaoguai tadi di game pertama. Dengan adanya Kaja, ya sekarang gantian Chow yang dilakukan oleh Nightmare Sports. Di FYG sebalikannya mereka nggak bisa banyak-banyak bisa sekarang. Dan juga nggak ada ibaratnya cancellation atau counter initiator ya yang dibawakan sama di FYG. Kayak tadi ya mungkin Drop atau mungkin ya Johet bisa jadi pilihan. Gak tau bahkan Kaja lagi juga menurut aku nggak masalah untuk culik satu, dan ya akhirnya kali ini dari DFYG yang dalam keadaan under, gak banyak yang bisa mereka lakukan, tapi nampaknya dengan adanya setup menuju ke Lord tidak akan dibiarkan. Namun masalahnya adalah zoning out terjadi dengan ada Jasmine berada di paling depan hanya untuk bisa mengusir mundur saja, tapi Raging Sandstorm yang masih belum bisa mengenai siapapun. Tapi dengan ada damage yang besar dan bisa dicoba oleh Nightmare Sport, dan bahkan Iwan tidak terselamatkan dengan adanya frigate pelatihan dari belakang. Dua pemain hilang dari DFYG mencoba untuk maju lagi, tapi KLVJ pun tidak terselamatkan, hanya bisa memberikan nyawanya saja. Dan sekarang DFYG akan menantikan kehadiran dari Lord dengan hanya tersisa dua pemain saja. 3 player menghilang, apalagi dengan ada info tadi awal dengan Lord yang lagi diamankan, Bruno-nya muncul di bawah. Itu ngebuat adanya Nightmare Esports pede banget untuk maju ke depan sana setelah Lord, karena ya balik lagi soft damage utamanya itu lagi nggak ready, dan pukulan terakhir mungkin akan terjadi sekarang. Ya, dan itu dia satu buah Spear of Alpha yang telah dibuka juga Paxiu. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Tidak ada rakit masih membuat ini selamat, tapi Flicker agresif dan satu The Way of the Dragon buat dari Yiwa tidak terselamatkan. Tidak ada high ground defense lagi dengan cukup kuat dari DFYG kali ini yang akan menantikan pula Lord yang akan hadir di bottom lane. Dan seperti apa defensifnya, karena Nightmare Esports mereka akan memaksa dari DFYG di game yang ketiga, karena base-nya pun sekarang sudah menjadi target yang satu sama yang sudah didapatkan oleh